Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini kita akan pelajari ayat yang ke-107 sampai 110 sampai akhir ayat insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka surga firdaus akan menjadi suguhan istimewa untuk mereka. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah darinya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman-firman Rabbku, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi, maka niscaya air laut itu akan habis sebelum habis firman-firman Rabbku. Walau ji'na bimithlihi majada, bahkan sekalipun kami datangkan seperti lautan itu sebagai tintanya. Qul, katakanlah, innama ana basarum mithlukum. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Hanya saja aku diberi wahyu yang intinya adalah seruan bahwa sesungguhnya sesembahan kalian yang berhak adalah satu sesembahan. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Rabb-Nya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia melakukan amal salih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Rabb-Nya dalam beribadah dengan seorang pun. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, innal ladzina amanu biqulubihim
wa amilus salihati bijawarihihim wa shamula hadzal wasfu jami'ad dini aqaidahu wa a'malahu usulahu wa furu'ahu adh-dhahirata wal batinata fahaula'i al-ikhtilafi tabaqatihim minal imani wal amali shalih lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hatinya dan beramal saleh dengan anggota badannya, sifat ini mencakup seluruh yang terkait dengan agama, baik akidahnya, amal-amalan dohirnya, prinsip-prinsip dan pokok-pokoknya, cabang-cabangnya, dohir dan batin. Maka mereka dengan berbagai macam tingkatan keimanan dan amal saleh pada diri mereka, semuanya mendapatkan surga Firdaus. Yahtamilu annal murada bi jannatil firdaus a'lal jannah wa awsatiha wa afdaliha wa anna hadha thawaba liman kammala al-imana wal amala as-salihah wa hum al-anbiya'u wal muqarrabun. Ada kemungkinan yang dimaksud dengan surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling baik, yang paling utama. Pahala ini diberikan kepada orang yang sempurna iman dan amal solehnya. Dan mereka itu adalah para nabi dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamilu ayyurada biha jami'u manazilil jinani fayasmulu hadha thawaba jami'u tabaqati alil iman minal muqarrabina wal abrar wal muqtasidin kullun bihasabi halih wa hadha awla al ma'nayaini li umumihi ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس لأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة وهذا صادق على جمع الجنة فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان وعمل الصالح. Wa ayyu diyafatin ajallu wa akbaru wa a'dhamu min hadhihi diyafah al-muhtawiyati ala kulli na'imin lil qulubi wal arwahi wal abdan wa fiha ma tastahi al-anfus wa taludu al-a'yun min al-manazil al-aniqah wa riyadin nadirati wal asjaril musmirati والطيور الموردة المسجية والمعاكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي والنعمة الدائمة وعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان والتمتع برؤية وجه الكريم وسماء الكلام الرؤوف الرحيم
falillahi tilka diyafah ma ajallaha wa ajmalaha wa adwamaha wa akmalaha wa hiya a'zamu min ayyuhita biha wasfu ahadin min al-khalaiq aw tahturu 'ala al-qulubi falau alimal ibadu ba'dha dhalika an-na'imi ilman haqiqiyan yasil ila qulubihim la tarat ilaiha qulubuhum bil aswaqi wa taqatta'at arwahuhum min alamil firaqi wa la saru ilaiha zarafatin wa wihdana wa lam yu'thiru 'alaiha dunya faniyatun wa ladzatun munghisatun mutalasiyatun wa lam yafutu awqatan tadhabu dhai'atan khasiratan yuqabilu kulla lahdatin minha minan na'im minal haqbi alafi mu'lifah walakinnal ghaflah shamulat wal imanu dha'ufa wal ilmu qalla wal iradatu nafadat fakana ma kana fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud dengan surga Firdaus adalah seluruh tempat tinggal yang ada di surga. Pahala ini didapatkan oleh seluruh tingkatan orang yang beriman. Dari kalangan yang didekatkan dengan Allah, orang-orang baik, orang-orang yang pertengahan, semuanya tergantung dengan keadaannya sendiri-sendiri. Ini adalah makna yang paling cocok, yang paling layak di antara dua makna tentang surga Firdaus berdasarkan keumuman lafaz Firdaus. Dan penyebutan lafaz jannah dengan lafaz jamak yang dimudhafkan kepada lafaz Firdaus, karena Firdaus itu secara bahasa dimaknai secara mutlak sebagai taman yang penuh dengan buah-buah anggur, ya, karam, atau pohon-pohon yang rindang. Maka makna semacam ini bisa mencakup seluruh surga. Maka surga Firdaus itu adalah suguhan dan sambutan dari Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah ada jamuan yang paling mulia, yang lebih besar, yang lebih agung dari jamuan semacam ini, yang mencakup seluruh kenikmatan untuk hati, untuk roh, untuk badan? Di dalam surga itu ada kenikmatan yang membuat selera nafsu, membuat lezat mata, baik berupa tempat-tempat tinggal yang nyaman, taman-taman yang indah, pohon-pohon yang penuh dengan buah-buahan, burung-burung yang berkicau merdu, makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang membangkitkan selera, wanita-wanita yang cantik-cantik, pelayan-pelayan, anak-anak, sungai-sungai yang mengalir deras, pemandangan-pemandangan yang menakjubkan, keindahan yang konkret maupun yang abstrak, kenikmatan yang kekal, dan yang paling tinggi, paling afdal, paling mulia dari kenikmatan itu semua ialah nikmatnya berdekatan dengan Allah yang Maha Penyayang, mendapat ridhonya. Ini merupakan kenikmatan surga yang paling besar, dan juga bisa menikmati pemandangan melihat wajah Allah yang Maha Mulia.
bisa mendengar langsung firman Allah yang maha lemah lembut lagi maha pengasih. Itu semuanya adalah suguhan dari Allah. Alangkah mulianya, alangkah indahnya, alangkah kekalnya, alangkah sempurnanya suguhan yang Allah siapkan. Dan itu lebih besar daripada yang disifati oleh makhluk, sehingga mereka enggak mampu meliputinya, atau yang terlintas dari hati mereka. Seandainya ada hamba yang mengetahui sebagian nikmat surga dengan pengetahuan yang sebenarnya, maka pastilah hati mereka akan bermimpi ke sana. Hati mereka akan melayang-layang penuh kerinduan. Roh-roh mereka akan terputus dari sakitnya perpisahan dengan dunia. Mereka akan berusaha berjalan menggapainya, baik bergombol-gombol atau sendiri-sendiri. Mereka tidak peduli dengan pengaruh dunia yang fana, kelezatan yang hanya sementara, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu hilang begitu saja dalam keadaan rugi. Mereka akan menghadap dan menggunakan seluruh kesempatan itu untuk menggapai kenikmatan. Dengan beribu-ribu cara yang mereka susun. Akan tetapi manusia itu diliputi oleh sifat lalai. Keimanannya lemah, ilmunya sedikit, keinginannya nafadat, lemah. Maka jadilah apa yang terjadi. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan sebab bantuan dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Wa qawluhu khalidina fiha hadha huwa tamamun na'im. Inna fiha an-na'im al-kamila wa min tamamihi annahu la yanqati'u la yabghuna anha hiwala ay tahawulan wala intiqalan li'annahum la yarawna illa ma yujibuhum wa yubahhijuhum wa yasurruhum wa yufarrihuhum wa la yarawna na'iman fawqa ma hum fihi. Mengenai firman Allah, mereka kekal di dalam surga itu. Ini merupakan kesempurnaan nikmat. Nikmat di dalam surga adalah nikmat yang sempurna. Dan di antara ciri kenikmatan yang sempurna itu tidak terputus. Mereka tidak mau pindah dari surga itu. Artinya tidak mau pindah ke tempat yang lain. Karena mereka tidak melihat di surga kecuali sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan mereka. Mereka tidak pernah melihat nikmat yang lebih dari apa yang mereka rasakan saat itu. Sehingga gak mau pindah, ya, betah di sana. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ay kullahu mukhbiran an adamatil bari wa si'ati sifatihi wa annaha la yuhitul ibadu bisyai'in minha. Law kana al-bahru ay hadil abhuru al-mawjudah fil alam midadan li kalimati rabbi ay wa asjar dunya min awwaliha ila akhiriha
min asjaril buldani wal barari wal bihari aqlamun lanafidal bahru wa takassaratil aqlam qabla an tanfada kalimatu rabbi wa hadha syai'un 'azim la yuhitu bi ahad. Wa fil ayati ukhra walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Wa hadha min babi takribil ma'na ila al-adhani li'anna hadhil asya'a mahluqatun wa jami'ul mahluqati munqadiyatun muntahiyatun wa amma kalamu wahi fa innahu min jumlati sifatihi wa sifatuhu ghairu mahluqatin wala laha haddun wala muntaha fa ayyu si'atin wa 'azamatin tasawwarat hal qulubu fallahu fawqa dhalik wa hakadha sa'iru sifatillahi ta'ala ka ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi wa rahmatihi falau jama'a ilmul khalaik min al-awwalin wal akhirin ahlas samawati wa ahlal ardi lakana binisbati ila ilmil azim aqallu min nisbati uswur waqwa ala habatil bahri fa akhadha biminqarihi min al-bahri binisbati lil bahri wa adamatihi dzalika bi anna lahu sifatul azimatul wasi'atul kamilah wa anna ila rabbikal muntaha. Katakanlah, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis firman-firman Rabbku, niscaya lautan itu akan habis dan kering sebelum habis firman-firman Rabbku. Sekalipun kami datangkan lautan semacam itu sebagai tinta. Artinya katakanlah kepada mereka dalam rangka memberitahukan tentang keagungan Allah yang Maha Pencipta, tentang keluasan sifat Allah, bahwa tidak ada hamba yang mampu meliputi sedikit pun dari sifat Allah. Seandainya lautan, yakni seluruh laut yang ada di dunia, sebagai tinta untuk menulis firman-firman Rabbku. Artinya seluruh pohon yang ada di dunia sejak awal tumbuh sampai akhir dunia, dari pohon-pohon di seluruh negara dan di daratan dan di lautan, dipakai sebagai pena, maka lautan akan habis airnya dan pena-pena itu akan patah semua sebelum habis firman-firman Rabbku. Ini merupakan sesuatu yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang mampu meliputi ilmunya Allah. Di dalam ayat yang lain disebutkan, seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan sebagai pena, kemudian laut dijadikan sebagai tintanya, kemudian didatangkan 7 lautan lagi, niscaya tidaklah habis firman-firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ini termasuk pendekatan makna agar mudah dipahami oleh pikiran manusia. Karena seluruh yang disebutkan tadi adalah makhluk. Seluruh makhluk itu pasti ada akhirnya dan pasti ada habisnya. Adapun firman Allah Ta'ala termasuk bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah itu bukan makhluk, sehingga tidak memiliki batas dan tidak pernah habis. Maka apa saja sesuatu yang luas,
sesuatu yang besar yang digambarkan oleh hati manusia tentang Allah Ta'ala, maka Allah lebih dari itu. Ini berlaku untuk seluruh sifat Allah Ta'ala. Seperti ilmunya Allah, hikmahnya Allah, kekuasaan Allah, rahmatnya Allah. Seandainya Allah mengumpulkan seluruh ilmunya makhluk sejak awal sampai akhir, dari kalangan penduduk langit dan dari kalangan penduduk bumi, kalau dinisbahkan dengan ilmunya Allah yang Maha Agung, maka masih lebih sedikit dibandingkan akal. Nah, masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan burung kecil yang hinggap di sisi laut, kemudian dengan paruhnya mengambil air laut itu untuk diminum, dinisbahkan dengan lautan dan besarnya lautan tadi. Itulah mengapa bahwasanya sifat-sifat Allah yang Maha Agung, Maha Luas, Maha Sempurna, dan hanya kepada Allah semuanya kembali. Nah, Qul innama ana basarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ay qul ya Muhammad lil kuffari wa ghairihim innama ana basarun mithlukum ay lastu bi ilahin wala li syarkatun fil mulki wala ilmun bil ghaibi wala indi khazainullah wa innama ana basarun mithlukum abdun min abidi rabbi yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ay fudiltu alaikum bil wahyi alladhi yuhihi Allahu ilayya alladhi ajalluhu al-ikhbar lakum annama ilahukum ilahu wahid ay la syarika lahu wa la ahada yastahiqu min al-ibadati mithqala dzarratin ghairuhu wa ad'ukum ila al-amali alladhi yuqarribukum minhu wa yunilukum thawabahu wa yadfa'u ankum iqabahu. Walihada qala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa huwal muwafiq li syar'illah min wajibin wa mustahabbin wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ay la yura'i bi amalihi bal ya'maluhu khalisan liwajhillahi ta'ala. Fa hadha alladhi jam'un bainal ikhlasi wal mutabah walladhi yunalu ma yarju wa yatlub wa amama ada dalik fa innahu khasirun fi dunyahu wa ukhrahu wa qad fatatul qurbu min maulahu wa naili ridahu. Akhiru tafsir surat al-kahfi walillahil hamd. Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu bahwa sungguhnya sesembahan kalian yang berhak, yang benar adalah satu sesembahan. Maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal salih dan tidak menyekutukan Rabb-Nya dalam beribadah dengan seorang pun. Artinya katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir dan yang lain, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Aku bukan sesembahan.
Aku juga tidak memiliki andil dalam kekuasaan Allah. Aku juga tidak punya ilmu gaib. Aku juga tidak memiliki perbendaraan Allah. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Hamba dari hamba-hamba Rabbku. Aku diberi wahyu bahwa sungguhnya sesembahan kalian yang benar adalah satu sesembahan. Artinya aku lebih utama dari kalian karena mendapat wahyu. Allah yang memberi aku wahyu. Yang mana wahyu yang paling mulia adalah menyampaikan kepada kalian bahwa sungguhnya sesembahan kalian adalah satu sesembahan. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada seorang pun yang berhak diibadahi seberat darah. Aku mengajak kalian untuk beramal yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Yang bisa menyebabkan kalian mendapatkan pahalanya. Yang menyebabkan kalian bisa terhindar dari azabnya. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal solih. Yakni amalan yang sesuai dengan syariat Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan tidak menyekutukan Rabb-Nya dalam beribadah dengan seorang pun. Tidak riak dalam beramal. Tetapi beramal ikhlas dalam mengharap wajah Allah Ta'ala. Dan amal solih ini adalah amalan yang menggabungkan antara keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul. Amalan inilah yang bisa diharapkan pahalanya. Adapun selain itu, maka hanya merupakan kerugian di dunia dan di akhirat, dan tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mendapatkan ridhonya. Ini merupakan akhir tafsir surah Al-Kahfi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi fil firdausi khamsatu aqawil. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya tentang Firdaus, ada 5 pendapat. Ahaduha annal firdausa wasatul jannah wa atyabu mawdi'in fiha. Qalahu Qatadah. Pendapat yang pertama bahwa Firdaus itu adalah surga yang berada di tengah-tengah dan tempat yang paling nyaman.
pendapat Qatadah. Asani annahu a'lal jannah wa ahsanuha. Rawahu Dhamrah marfu'an. Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi dan yang paling bagus. Ini diriwayatkan oleh Dhamrah secara marfu' dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atalis annahu al-bustan birrumiyah, annahu al-bustanu birrumiyah. Qalahu Mujahid. Firdaus itu adalah taman menurut bahasa Romawi. Pendapat Mujahid. Jadi orang Romawi nyebut taman itu Firdaus. Ya. Nah. Arabi annahu al-bustan alladhi jama'a mahasina kulli bustan. Annahu al-bustan alladhi jama'a mahasina kulli bustanin. Qalahu Az-Zajjaj. Pendapat yang keempat, Firdaus itu adalah taman yang paling indah. Seluruh keindahan taman terkumpul padanya. Ini pendapat Az-Zajjaj. Taman juga indah ya. Nah, seluruh taman yang indah terkumpul pada Firdaus. Ya. Nah. Al-Khamis annahu al-bustan alladhi fihi al-a'nabu. Qalahu Ka'ab. Annahu al-bustan alladhi fihi al-a'nabu. Qalahu Ka'bun. Firdaus itu adalah taman yang di dalamnya ada pohon anggur. Kalau tidak ada pohon anggurnya, tidak disebut Firdaus. Nah, ini pendapat Ka'ab. Baik, kita lanjutkan setelah adat isya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Al-faidatu as-saniyah. Faidah yang kedua. Qauluhu ta'ala la yabghuna anha khiwala. Fi dalilun ala anna ahlil jannah la yamulluna fil jannah li'annahum la yarawna na'iman fawqa ma hum fihi li'annahum la yarawna na'iman
fauqa ma hum fihi. Mengenai firman Allah Ta'ala, la yabghuna anha khiwala. Penduduk surga itu tidak mau, tidak mengharap pindah dari surga. Ini menunjukkan dalil bahwa penghuni surga, mereka itu tidak jenuh, tidak bosan di dalam surga. Karena mereka tidak melihat adanya kenikmatan yang melebihi apa yang mereka rasakan di dalamnya. Nah, beda kalau selain surga ya, walaupun bagus, orang mesti bosan ya. Sekalian tinggal di hotel yang paling bagus, bintang berapa? Bintang 5 ya. Fasilitasnya mewah, macam-macam, semuanya siap ya. Tapi kalian 1 bulan tinggal di dalam terus mesti bosan ya kan? Nah, pengen futsal. Pengen ke sawah atau apa ya, nah ada bosennya walaupun bagus. Atau kalau kita tinggal di sebuah villa yang indah, yang menghadap danau atau pantai yang indah atau pegunungan yang indah, kerasan nggak? Kerasan, tapi mesti bosen ya. Nah, mesti bosan, pengen cari tempat yang lebih indah lagi. Ya. Nah, ketika ada kabar dari teman, villa yang kamu pakai itu memang indah, tapi ada yang lebih menakjubkan lagi. Oh iya, di mana itu? Nah, gitu. Mesti dia akan cari tempat yang lebih indah lagi. Beda kalau di surga. Nah, udah tinggal di situ, perasan, nggak mau keluar sama sekali. Walaupun sebentar. Kenapa? Karena mereka melihat kenikmatan yang mereka rasakan itu sudah tidak ada tandingannya lagi. Nah, barakallahu. Sehingga nggak bosan di situ. Al-faidatu ats-tsalisah. Anna Allah Ta'ala lahu sifatun wasi'atun la yuhitul ibadu bisyai'in minha. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha luas. Tidak ada hamba yang mampu meliputi sedikit pun dari sifat itu. Meliputi itu menguasai, menjangkau sifat-sifat Allah tadi, ya, saking luasnya. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Al-imanu bi annal kalam min sifatillahi ta'ala wa sifatuhu ghairu mahlukah wala laha khaddun wala muntaha. Mengimani bahwasanya kalam termasuk sifat Allah, dan sifat Allah itu tidak makhluk dan tidak ada batasan dan tidak ada habisnya.
Barakallahu. Sehingga dalam ayat ini diungkapkan kalau seandainya seluruh pohon yang ada di dunia sejak pertama kali Allah menciptakan dunia sampai akhir dunia dikumpulkan jadi satu, dibuat sebagai pena. Kemudian seluruh laut yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai apa ini? Tinta. Bahkan ditambah 7 laut yang sama. Seperti yang ada di seluruh dunia ini sebagai tinta. Niscaya pena yang dari pohon-pohon dunia itu akan patah semua. Ya, macet. Tinta-tintanya dari lautan itu habis. Dalam keadaan firman Allah masih belum habis. Menunjukkan bahwa seluruh sifat Allah itu terkait dengan zatnya Allah. Sesuatu yang terkait dengan zatnya Allah maka bukan makhluk. Sehingga makhluk tidak akan mampu menjangkaunya. Ya, tidak akan mampu meliputinya. Barakallahu. Apa saja yang ada di benak manusia, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, maka Allah lebih besar, lebih agung daripada apa yang ada di benak pikiran manusia. Nah, demikianlah barakallahu betapa besarnya dan luasnya kekuasaan dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-faidatu ar-rabi'ah. Al-khamisah. Al-faidatu al-khamisah. Anna ilmallahi ta'ala wasi'un kamathalil bahri wa anna ilmal khalaiq min al-awwalin wal akhirin ahli samawati wal ardi qalilun kamathali al-ma'i alladhi akhadahu usfurun biminqarihi minal bahri. Nah, bahwa sungguhnya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, ya. Bagaikan luasnya lautan. Sedangkan ilmu seluruh makhluk sejak awal sampai akhir, penghuni langit, penghuni bumi, cuma sedikit ilmunya. Bagaikan apa ini? Air yang diambil oleh burung dengan paruhnya dari lautan. Nah, kalau ada burung terbang, minum. Nah, yang diminum burung tadi itu cuma setetes itu. Itu perumpamaan ilmu seluruh makhluk. Nah, oleh sebab itulah kita ketika mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala enggak boleh sombong, ya. Wa fauqa kulli di ilmin alim. Karena setiap orang yang berilmu di atasnya itu masih ada yang lebih berilmu. Dan ilmu manusia dan seluruh makhluk itu sedikit. Ilmunya Allah banyak. Nah, sehingga enggak boleh sombong atau ujub. Barakallahu. Semakin banyak ilmunya, semakin luas wawasannya, maka semakin apa ini? Merendah. Ya. Nah, seolah-olah dia adalah orang yang paling tidak tahu. Ya.
Seolah-olah yang lain yang lebih tahu. Padahal dia adalah apa ini? Pusat dari keilmuan. Laki-laki, ya. Nah, antar rajulu ilman. Ya, barakallahu. Al-faidatu as-sadisah. Anna akbari na'imil jinani anna akbari na'imil jinani at-tamattu'u bi ru'yati wajhillahi al-karimi wa sama'i kalamir ra'ufir rahimi. Bahwa sesungguhnya nikmat surga yang paling besar adalah menikmati keindahan wajah Allah yang mulia dan mendengar langsung firman Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Walaupun surga nikmatnya banyak, tapi kalau gak pernah melihat Allah Ta'ala yang selama ini kita sembah, ini masih belum cukup, ya. Nah, masih menyisakan penasaran yang tinggi, ya. Begitu melihat wajah Allah, begitu langsung mendengar bagaimanakah bunyi suaranya Allah Ta'ala, maka saat itulah penghuni surga merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan nikmat-nikmat surga yang lain tak terasa. Ya. Jelas. Kok bisa seperti itu? Nah, tadi itu karena melihat wajah Allah ada sesuatu yang apa ini? Nikmat, ya. Nah, yang selama ini kita sembah, yang selama ini kita taati perintahnya, yang selama ini kita yakini sebagai Tuhan alam semesta. Ya, naam. Ketika menampakkan wajahnya di hadapan penghuni surga, maka seluruhnya langsung terkesima, takjub. Mereka pun sangat menikmatinya dan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang sebelumnya mereka rasakan tadi, ya. Nah, barakallahu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi nikmat bisa melihat wajahnya yang mulia. Amin. Al-faidatu as-sabi'ah. La yajuzu al-ghulu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu abdun min ibadillah laisa bi ilahin baik. Tidak boleh melampaui batas atau hulu terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah, bukan sesembahan. Al-faidatu as-saminah annal murada bil amali salih huwa
alladzi jama'a bainal ikhlas wal mutaba'ah. Yang dimaksud dengan amal solih adalah amalan yang menggabungkan antara keikhlasan dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Adapun selain itu tidak disebut amal solih. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang tafsir surah Al-Kahfi. Semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan surah Al-Kahfi ini dalam kehidupan kita sehari-hari dari awal hingga akhir. Dan apabila ada kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan, maka itu semua karena gangguan setan, kemudian karena kekurangan saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap rujuk kepada Al-Had apabila ada hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Maka saya ucapkan jazakumullah khair kepada siapa saja yang mau mengingatkan dan menasihati saya. Semoga Allah taala memberi kita hidayah dan taufik dan istiqomahan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.